Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman teman kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar ASN ya untuk aparatur sipil negara. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Tentunya kita akan membahas ini terkait dengan pengumuman resmi teman-teman ya. Ini untuk pengumuman resmi ya hasil seleksi administrasi. Ini untuk CPNS maupun P3K di tahun 2023. Dimana nanti untuk P3K tentunya teman-teman sudah paham ya, nanti ada P3K guru, ada P3K nakes, dan juga ada P3K teknis. Nah, jadi kita akan membahas ya nanti teman-teman bagaimana sih cara melihat pengumumannya, dan tentunya bagi rekan-rekan yang dinyatakan lulus ya ataupun yang dinyatakan tidak lulus atau tidak tidak lulus seleksi, dan nanti apa yang harus dilakukan nanti kita akan bahas di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe serta akan bunyikan lonceng notifikasinya biar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai untuk pengumuman resmi ya. Ini hasil seleksi administrasi. Di sini nanti teman-teman yang perlu dipahami adalah jadwalnya ya. Jadi jadwalnya kemarin dari BKN ya itu sudah ada perubahan jadwal. Ini terkait dengan seleksi administrasi ataupun seleksi ASN tahun 2023 ini per 9 Oktober. Jadi yang digunakan adalah yang ini. Ini adalah penyesuaian jadwal untuk pelaksanaan CASN tahun anggaran 2023. Nah, yang mana teman-teman kalau kita lihat di sini ya, di sini ada kemarin pendaftaran ya, pendaftaran seleksi kemarin diberikan perpanjangan ya sampai 11 Oktober ya. Nah, setelah itu ada seleksi administrasi. Ya, di sini seleksi administrasi ini mulai tanggal 20 ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran ini instansi sudah bisa melakukan verifikasi berkas. Ya, sudah bisa melakukan verifikasi berkas. Nah, yang mana teman-teman nanti setelah seleksi berkas ya di sini di poin 4 di sini ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Yang di sini mulai tanggal 15 ya, mulai hari ini lah nanti sampai dengan 18 ya. Dan yang 15 sampai dengan 18 Oktober ya di sini nanti ada namanya pengumuman untuk hasil seleksi administrasi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ini untuk yang CPNS itu juga sama ya. Di sini untuk pengumuman di hasil seleksi administrasi jadi mulai hari ini ya 15 sampai dengan 18 Oktober. Jadi mungkin nanti yang hari ini dilihat mungkin belum ada pengumuman ya, belum ada pengumuman teman-teman tidak perlu bingung ya. Teman-teman nanti bisa dipantau saja ya sampai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, berikutnya mungkin teman-teman kemarin sudah melakukan pendaftaran ya di laman SSC ASN. Nah, mungkin ada berkas atau dokumen. Ini kemarin pastikan nanti yang di cross check adalah ini teman-teman ya. Jadi ini data-data yang di cross check itu adalah ini. Ya, ada data yang di cross check ya, itu adalah data yang kalian upload ya, dokumen-dokumen yang telah diupload ataupun data-data yang sudah diupload di laman SSC ASN. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini tentunya kemarin ya teman-teman sudah melakukan resume ya. Pastikan kemarin sudah melakukan resume dan di sini ya tentunya sudah mengakhiri proses pendaftaran. Nah, yang terakhir tentunya sudah melakukan cetak kartu pendaftaran. Ya, jadi artinya kalau sudah melakukan cetak kartu pendaftaran itu berarti teman-teman memang sudah melakukan pendaftaran. Gitu ya. Nah, terus berikutnya ya hari ini teman-teman karena ini sudah mulai tanggal 15 ya mungkin teman-teman bisa mulai melihat ya mulai bisa melihat terkait dengan hasil dari seleksi administrasi tersebut ya. Nah, di sini kalau kita login teman-teman ya di laman SSCSN, nah di sini di resume ya. Nah, di sini di resume nanti di bawah, nah di sini sudah ada informasinya ya. Di sini sudah ada seleksi administrasi. Nah, di sini bagi teman-teman yang dinyatakan seperti ini ya. Jadi selamat, dari sini ada nama Anda lolos tahap administrasi berkas. Ini artinya selamat bagi teman-teman ini dinyatakan lolos seleksi administrasi. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal mengikuti saja ya, tinggal diikuti saja, nanti tinggal diikuti saja prosesnya. Jadi setelah nanti di dalam jadwal tadi ya, seperti jadwal sudah kita sampaikan bahwa setelah hasil seleksi administrasi ya, nanti berikutnya teman-teman di sini ada seleksinya. Nanti untuk yang CPNS ya, CPNS di sini nanti ada pelaksanaan SKD.
Ya, jadi ada di sini. Kalau yang sudah seleksi administrasinya ini sudah selesai ya, atau dinyatakan diterima ya, atau dilulus ya, berarti nanti ikut di sini pelaksanaan SKD. Nah, sedangkan untuk yang P3K itu kan di lampiran 2 ya. Nah, P3K di lampiran 2. Jadi nanti setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, jika kalian diterima ya, artinya nanti teman-teman bisa mengikuti di sini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Ini tanggal 10 November. Ini jika teman-teman berkasnya lolos seperti ini. Nah, terus yang kedua, jika teman-teman gagal ya, artinya di sini ada mohon maaf ya, Anda tidak lolos seleksi administrasi. Ya, karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansinya sudah lama. Dari sini ada alasannya ya, alasan dari verifikator. Di sini masa kerja yang Anda miliki tidak sesuai dengan persyaratan. TMT Anda 26 April 2023. Nah, di sini teman-teman ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Jadi ini yang dinyatakan gagal ya. Jadi artinya seleksi administrasinya ini gagal. Nah, di sini disebutkan teman-teman ya. Di sini surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Di sini TMS-nya ya, atau tidak memenuhi syaratnya karena surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini kemarin kita wanti-wanti ya, bahwa tentunya Bapak Ibu harus membaca dulu. Ya, harus melihat dulu informasi yang ada di instansi ya. Biasanya di instansi di situ nanti ada informasinya ya, mengenai misalkan contoh surat lamarannya, contoh pengalaman kerja ya, contoh surat pernyataan. Itu biasanya di setiap instansi itu ada contohnya ya, ada contohnya. Nah, di sini teman-teman nanti apa yang harus dilakukan? Nah, ini kalau misalkan kesalahannya itu ada pada tim verifikator ya, ada tim verifikator, maka teman-teman nanti bisa melakukan sanggah. Ya, sanggah nanti teman-teman bisa cek ya, di sini ada masa sanggah. Jadi masa sanggah nanti 19 sampai 21. Ini masa sanggah ini adalah untuk menyanggah kesalahan dari tim verifikator. Jadi bukan untuk perbaikan berkas. Ingat ya. Jadi bukan untuk perbaikan berkas, tapi untuk menyanggah jika dokumen yang kalian upload itu sudah benar tapi disalahkan ya, atau verifikasinya salah oleh tim verifikator, baru teman-teman bisa melakukan sanggah. Ini bagi yang dinyatakan tidak lolos ya. Nah, terus mungkin di sini ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan seleksi administrasi ya, misalkan di Provinsi Jawa Timur, misalkan di sini tenaga teknis dan tenaga kesehatan ini juga sudah diumumkan ya. Nah, mungkin di sini hasil kelulusan sementaranya, misalkan total pelamarnya ini untuk P3K teknis ya, dari 10.000. Di sini yang TMS atau tidak memenuhi syarat ada 4.000 lebih ya, sedangkan yang memenuhi syarat di sini ada 6.000. Atau mungkin di sini ada P3 kesehatan, di sini yang memenuhi syarat ada 3.000, yang tidak memenuhi syarat di sini ada 594. Terus mungkin ini juga sudah banyak contohnya ya. Artinya di sini misalkan ada dari BKN, misalkan BKN juga sudah mengumumkan terkait dengan hasil seleksi administrasi. Di sini juga sudah diumumkan. Terus mungkin ada juga di sini dari mana ini? Dari Kota Tangerang ya. Mungkin di setiap instansinya itu sudah ada yang mengumumkan, ada juga yang belum. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana dengan yang P3K guru ya? P3K guru ini juga di daerah-daerah juga sudah ada yang mengumumkan dan juga ada yang belum ya. Misalkan kita kasih contoh ini, misalkan di daerah Provinsi Lampung ya. Di sini Provinsi Lampung dia sudah memberikan informasi ya. Jadi pelamar lulus seleksi administrasi ya pada seleksi P3K. Nah, ini untuk jabatan fungsional guru dan jabatan fungsional kesehatan. Ini misalkan ada yang tanya, bagaimana untuk yang guru? Yang guru ini juga di daerah ini juga sudah ada yang mengumumkan. Jadi intinya teman-teman nanti bisa memantau di dua sisi ya, atau di dua channel ya. Jadi bisa memantau di instansinya, di masing-masing instansi ya. Yang kedua, teman-teman bisa memantau di laman SSC-ASN. Nah, di sini di laman SSC-ASN nanti teman-teman bisa dipantau, nanti di sini sudah ada informasi atau belum. Nah, terkait dengan pengumuman. Di sini sudah diumumkan atau belum. Kalau misalkan belum, bagaimana, Pak? Dilihat dulu ya. Saya santai saja, nggak usah terburu-buru ya. Teman-teman lihat dulu jadwalnya. Jadi pengumuman pengumuman seleksi administrasi itu masih sampai tanggal 18 Oktober. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi tidak usah tanya ke sana kemari, Pak kok belum ada, ya sabar ya, karena rentang jadwalnya masih lama ya, masih ada tanggal 15, 16, 17, 18. Ini misalkan yang dari mana ini? Daerah Lampung ya. Nah, ini Provinsi Lampung. Di sini juga sudah diumumkan ya. Di sini sudah ada lampirannya ya. Di sini tentunya
Di sini yang tercantum atau yang ada. Nah, ini bagi ya, jadi pelamar yang nomor registrasi dan nama tercantum ya ini dinyatakan lulus. Nah, bagi yang tidak tercantum, nah ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Dan nanti alasannya kenapa itu bisa dilihat di laman SSC ASN. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melihat jadwal-jadwalnya. Ini silahkan dipantau. Jadi nanti bagi yang diterima atau lulus seleksi administrasi ya dipastikan nanti teman-teman mengikuti ini ya. Jadi ada pengumuman daftar peserta ya pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K ataupun untuk CPNS, ini sudah ada jadwalnya tersendiri. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.